Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Nah, kesempatan ini kita uh, kedatangan tamu spesial dari salah satu anggota Cipok, yaitu Mas Suryanto. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ini ya, lebih tepatnya biografi ya. Ya, biografi, terus dia bidangnya foto waktu pengalaman foto di bidang kamera lubang jarum, KLC, hitam putihnya, yaitu Mas Suryanto. Ya, selamat kita sapa dulu. Ya. Halo, apa kabar Mas Suryanto? Alhamdulillah baik Mas. Ya, di tengah kesibukan yang begitu padat ini beliau menyempatkan hadir ini untuk acara podcast pada sore kali ini. Sebelumnya ini kesibukannya apa aja ini Mas? Kesibukannya hari-hari ini masih liputan sih. Masih liputan sama ya di rumah lah sama anak-anak, sama ibunya anak juga. Selain liputan juga ada kesibukan yaitu kumpul sama keluarga. Ini lagi pandemi juga beliau ini menyempatkan hadir ini. Ya, kalau saya ini ingin bertanya ke Mas Suryanto ini ya. Yeah. Pertama mengenal kamera atau foto itu sejak kapan? Kalau foto sih udah kita waktu sebelum kita kuliah dia kenal foto ya. Tapi kalau kita ngomong fotografi ya setelah saya masuk ke ini ya, kuliah terus gabung sama di Cipok, saya baru kenal ternyata fotografi itu seperti ini gitu loh. Jadi begini loh teorinya fotografi seperti ini. Baru saya tahunya di Cipok waktu itu. Tahun berapa ya Mas masuk di Cipok? UKM saya masuk UKM Cipok daftar di angkatan tahun 2004. Tahun 2004. Lumayan lama ternyata. Iya lama banget ya. Sekarang 2021. Berapa tahun ini? Ya boleh diceritain Mas waktu diceritain lah ketika proses di UKM Cipok itu apa aja. Kan Cipok ini kan terkenal foto alternatifnya analog ya toh, KLC-nya lah. Waktu di masanya Mas Suryanto ini sistem pembelajarannya itu seperti apa? Sistem pembelajarannya kalau dulu menyenangkan. Wah, menyenangkan ternyata. Ini belajar fotografi itu menyenangkan. Ya, karena sisi menyenangkannya itu dari sudut apa ini? Kira-kira Mas. Kita punya banyak teman dari situ. Teman nongkrong, teman. Ya. Kalau dulu zaman teman Reo lah bisa bilang. Gerudak sana ya itu temannya banyak lah. Itu satu yang paling. Kedua ya kita yang pasti kita di situ belajar fotografi itu tentang ini kita harus belajar banyak dari situ. Ternyata gitu. Ada banyak hal yang ternyata di luar teori fotografi itu sendiri yang kita dapat. Begitu sih. Ya, kalau analog sistem pembelajaran di UKM Cipok itu kan terkenal analognya ya Mas ya? Iya. Sama kamera lubang jarum. Nah, waktu itu gimana Mas pembelajaran analognya itu? Materi-materinya lah. Materinya karena kalau dulu kita memang pada waktu zamannya saya pertama kali masuk Cipok ya, dulu kita belum seberapa kenal sama yang namanya fotografi digital seperti zaman sekarang. Maksudnya kalau dulu satu angkatan sama saya itu yang punya kamera digital SLR itu cuma satu orang, dan yang punya kamera analog itu juga nggak banyak. Maksudnya kita punya kamera sendiri itu nggak banyak, paling cuma satu orang waktu itu. Terus satu orang pun itu juga akhirnya juga ternyata juga beli kamera DSLR juga. Kebetulan beliaunya apa yang ngarannya duwe cagae beton lah istilahnya cagae beton lah. Jadi lumayan support dari keluarganya juga lumayan. Akhirnya ya kita memang dibiasakan untuk belajar fotografi itu memang dari kalau dibilang itu dasarnya dulu itu. Jadi dasarnya kita belajar fotografi dari mana? Dari
awalnya itu dari kamera lubang jarum. Setelah kamera lubang jarum kita nanti belajar lagi mengoperasikan kamera baik itu shutter speed, diafragma, asa, film dan lain sebagainya. Banyak ya berarti ya dipelajari itu. Wah, banyak. Otomatis kan itu cuma satu kamera ya pada waktu itu. Minim kah ini alat untuk hunting? Nah itu untuk satu angkatan Mas Suryanto sendiri kan ada berapa itu, terus kalau bagi untuk hunting itu kan pasti kan ini saling bergantian itu Mas. Iya, nah, jadi gini, kalau dulu sebelum kita berangkat hunting gitu, kita bagi, jadi kita ada berapa kamera, terus ada berapa roll film, terus pesertanya ada berapa. Yang pertama sih memang pesertanya ada berapa orang, misalkan ada 4 orang gitu kan, ada 4 orang yang mau hunting bareng, oke. Jadi kamera ada berapa, misalkan ada 2, ya udah 2 orang ini, tiap 2 orang urunan mau beli berapa film. Misalkan 1 film ya udah itu urunan patungan berapa ribu untuk beli 1 film. Itu nanti mereka bagi sendiri. Jadi misalkan saya sama Oki nih. Oki urunan buat beli film 1. Oke, enggak apa-apa. Jadi setelah itu kita bagi. Kita bikin semacam kayak hunting list lah. Jadi yang motret pertama duluan siapa? Misalkan Oki, ya udah Oki motret shutter speed sekian, diafragma sekian, terus yang difoto apa. Kedua setelah itu saya, terus begitu bergantian. Jadi memang kamera pada waktu itu memang nggak banyak yang punya, jadi ya agak sabar sedikit kita gantian motretnya. Ini ada kisah yang menarik di balik apa modal biaya ya dari teman senior kita bilang. Dulu itu waktu angkatan 2004, Mas Suryanto ini pernah bekerja di kosmetik ya, atau pabrik kosmetik, dan uangnya itu dibuat beli roll film. Nah itu yang menarik, boleh diceritain ini. Totalitas ya dalam berkarya berarti ya. Ini gimana ini ceritanya Mas? Kok modal sampai aku ngerti sama sih ngomong takon iki. Wah, itu masih menarik ya ceritanya. Wah, itu berarti sangat perjuangan ya ini istilahnya apa? Mas Suryanto ini dalam menciptakan sebuah mahakarya fotografi ini. Ya, gimana Mas ini? Jadi waktu itu pada waktu saya pertama kali masuk Cipok ya, saya kan memang udah kerja ya, jadi kayak salesman sama pengiriman barang waktu itu. Jadi kan kita memang tugasnya kita kan mengirim barang, kadang juga jualan juga. Lebih awalnya sih memang tugasnya jadi pengiriman sama nagih uangnya gitu maksudnya. Nah pada lambat laun kan kita juga kebutuhan kan juga butuh bayar kuliah, butuh buat ada juga akhirnya kok tiba-tiba ya katut, maksudnya uang tagihan yang kita buat nagih dari toko ternyata buat beli film ya. Akhirnya ya lumayan, akhir bulan juga akhirnya hitungannya kaspon. Karena pada waktu itu kalau kita misalkan kita mau beli roll film yang biasa waktu itu harganya juga lumayan ya, waktu sekelas kantong kita masih mahasiswa, bayaran waktu itu dulu masih saya gaji dulu waktu masih tahun berapa itu masih sekitar berapa ya, 400.000 kalau nggak salah, 400.000 rupiah per bulan. Kan juga lumayan kalau misalnya kita buat ya. Akhirnya akhir bulan ternyata tagihannya kurangnya segini, kayak toko film. Tadi di kampus bawa kosmetik seperti itu ya Mas katanya. Sempat jadi kita bawa ya, karena kan kita kerjanya kadang nggak sampai, kalau kita pengiriman kan kita kerjanya kan sampai overtime ya, jadi sampai di atas jam 5, jam 6 ini kadang pengiriman belum selesai, akhirnya kita tetap harus ke kampus juga, tapi dengan bawa barang-barang yang ya gitulah. Jadi di sini kosmetik, tas itu isinya kosmetik, barang kalir. Ngeri makanya perjuangan itu lah. Iya, perjuangannya Mas Suryanto ini sangat memberi inspirasi lah. Sepak terbang. Iya. Kalangan maksudnya mahasiswa tapi bisa membagi dan manajemen pada waktu itu ya, bisa manajemen waktu dan sebagainya untuk ya dibuat kerja, tapi juga sekaligus organisasi juga
fotografi juga ya. Oke, nah, sepak terjangnya ini ya ketika sudah menjadi anggota di UKM Cipo ya toh. Terus sekarang sudah lulus ya toh di mahasiswa Unitama ya. Sudah lulus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lulus ya. Lulus tahun berapa ini Mas? Saya tahun Kalau berita, Mas. 2015 kalau nggak salah. 2015. 2015 atau 2014 ya, lupa saya. 2015 kalau nggak salah. Lulus Ya. S1. Alhamdulillah. Setelah Setelah melewati jadi jual kosmetik. Beli alat-alat gitu ya. Oke ya. Terus setelah itu berkiprah di mana Mas? Setelah lulus dari mahasiswa. saya sebenarnya setelah apa ya? Saya lulus kuliah itu saya udah bekerja sebenarnya. Jadi setelah saya kuliah ternyata berhenti di tengah jalan. Saya kan akhirnya bekerja. Jadi setelah gabung di Cipok saya punya kesempatan untuk kenal orang banyak orang ya. Iya. Kenal banyak orang, saya kenal banyak teman, dan itu dari teman-teman itu akhirnya membuat saya bisa masuk ke banyak kalangan. Jadi, oh di sini ada yang butuh orang, di sini ada yang butuh fotografer nih. Dari situ jadi sebelum saya lulus kuliah, sebelum saya menyandang predikat sebagai sarjana ilmu komunikasi jurusan jurnalistik, Wah, nah jurusan Vkom. Vkom, Oke. Siap. Vkom ya. Vkom Jos. Kami Jadi sebelum saya Ya, lanjut. lulus itu saya udah bekerja waktu itu. Jadi udah kerja di waktu itu apa ya? Kalau nggak salah di kantor berita Antara kalau nggak salah. Oh, media pertama kali langsung ke Enggak, sebelumnya udah pernah. media pertama kali itu apa Mas? Ya. Saya media pertama kali saya kerja itu dibayar ya. Ya. Jadi saya kerja dapat bayaran bulanan itu saya dulu pernah ikut namanya media majalah bulanan itu namanya Green Hobby. Green Hobby. Mungkin dia semacam majalah komunitas gitu, dia lebih khusus ke hobi ini. Bonsai sama tumbuhan ya kembang-kembang gitulah. Setelah itu baru ke ikut web kecil-kecilan, isi web, Ya. sampai ke media online yang sentruan itu, terus ke kantor berita Antara. Kantor berita Antara. Pertama Green Hobby, Sentro terus Antara. Antara. Ya, cukup itu gimana nih kok sampai ke Antara? Ceritanya itu seperti apa? Itu kan nggak mudah lah Mas mendapat di Antara itu. Kalau dibilang mudah, tapi kalau dibilang sulit, ya sulit. Gampang susah, karena kalau kita di kalau di dunia ini kan, maksudnya di dunia foto jurnalistik sendiri ya, itu kan sebenarnya hubungannya kan bukan hubungan kita profesional atau profesional, tapi kita lebih pertemanan. Ya saya tahu, misalkan saya tahu Oki ini adalah seorang dia bisa motret, bisa tapi saya bukan teman, dia udah nggak saya kasih kerjaan gitu kan. Ya mending teman saya aja kan gitu. Jadi akhirnya dari awal memang saya membangun relasi, hubungan pertemanan yang baik dengan banyak orang. Dari situ pas di sentro itu kita ada masalah, ada trouble, akhirnya ditawarin mau pindah sini nggak? Ya boleh, ya ngapain nggak? Itu kan hitungannya kita ditawarin kan, maksudnya ditawarin jadi lebih baik, ya kenapa enggak, siapa yang mau nolak? Dan akhirnya ya udah kita pindah ke situ. Dari situ ya lumayan lah, maksudnya kita kalau misalkan secara kita ngomong pemasukan ya beda, maksudnya sedikit naik kelas gitu waktu itu. Ini secara medianya itu agak grade-nya Ya, agak cuman tinggi gitu lah. yang penting itu sebenarnya bukan itu sih sebenarnya. Jadi yang penting adalah menjaga hubungan baik dengan banyak orang, siapapun itu. Jadi karena kalau di jurnalistik itu kan kita orang yang adalah
mengenal banyak orang itu adalah keuntungan buat kita. Itu adalah salah satu keuntungan lah buat seorang jurnalis. Itu ada di situ. Itulah sangat yang berharga, mengenal banyak teman. Iya, itunya. Ya kan relasinya ini perlu berarti membangunnya itu mulai dari ini semenjak proses di UKM Cipok ini hingga akhirnya bisa terjun ke dunia media ya. Iya, jadi kita misalkan saya kan kalau misalkan kita di UKM kan kita punya kesempatan untuk ketemu banyak orang ya. Kita katakanlah kita ngomong misalkan Oki senior nih. Mas Oki aku ajarin dong gitu caranya motret gitu kan. Iya. Mas aku diajarin dong caranya motret seperti ini kan. Dari situ kan kita kenal. Ya minimal kita kenal dulu kan. Kita kenal baik pun lebih baik gitu loh. Yang penting dijaga sama setiap orang, jadi nggak cuman Oki aja misalnya sama Patrick atau sama yang lain, semuanya sama. Jadi semua orang, saya sih selalu menganggap gini, semua orang itu penting. Semua orang itu penting. Wah, kalau nih tukang gali dalan, tukang bersih-bersih, tukang sampah, semua itu orang penting. Jadi nggak ada salahnya kita kenal. Kalau saya sih seperti itu. Ada kan sempat juga ngisi foto di luar itu ya kan, kontributor foto luar ya, nggak salah ya? Iya. Mas Suryanto ya sempat ini ngisi agensi foto luar lah. Ya. Ini menarik juga sih Mas, ini bisa di-sharingkan. Kok bisa kan selain kerja di media juga di media lokal tapi bisa ngisi di media internasional juga itu. Nah itu kan salah satu istilahnya kebanggaan lah gitu. Gimana tuh? Saya dulu pernah punya cita-cita ya. Cita-cita. Iya. Ya kita kan semua orang punya cita-cita ya. Saya punya cita-cita, Oki juga punya, Patrick juga punya. Dan kita juga punya target ya. Target saya umur sekian seperti ini. Targetnya Oki umur sekian harus sampai di titik ini. Saya dulu memang punya target, saya pada umur sekian itu harus nyampe pada level itu. Memang salah satu target saya waktu itu memang kerja di Wire ya. Targetnya Wire itu hitungannya kayak kantor berita asing, agensi asing, dan itu kita dapat income dari situ. Selain pemasukan dari media lokal juga internasional juga ya. Ini sih sebenarnya kalau kita ngomong bukan hal yang bagus sebenarnya. Jadi misalkan kita kerja kan memang kita kerja di media lokal. Sebenarnya kalau kita ngomong etos kerja sebenarnya nggak boleh kan sebenarnya. Tapi kan secara di bawah tangan banyak tempat kerja kita yang di lokal itu memaklumi hal itu, akhirnya ya sudah masalah gitu kan. Mas Suryanto ini ya kan kerja di dunia jurnalis ya toh. Bagaimana dengan keluarga ya toh, membagi waktunya itu keluarga ya toh, suka tuntutan mencari berita, gimana ini manajemen membagi waktunya sama keluarga ya toh? Membagi waktu dengan keluarga itu harus bisa. Kita kan kerja, kita kemungkinan paling kita nggak bisa jam ya, maksudnya kita nggak bisa ngomongin Mas Suryanto kamu sehari kerja berapa jam. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa memastikan hal itu. Kadang bisa saya seharian nggak pulang, nggak pulang pernah sehari. Kadang misalkan kita harus keluar kota itu ya kita harus keluar kota gitu kan, kadang 2 hari, 3 hari gitu kan, nggak mesti. Tapi itu pun juga tidak setiap hari, dan tidak setiap minggu, dan tidak setiap bulan saya harus keluar kota, enggak. Kebanyakan sih memang masih di dalam kota ya, masih di Surabaya sama dan itu pun kita tetap masih bisa pulang lah, maksudnya waktunya ya dimaksimalkan. Misalkan saya pagi hari belum ada agenda liputan, ya saya di rumah dengan anak-anak sama main sama anak-anak. Baru setelah
oh ada jamnya, ya udah baru kita berangkat. Sama kita selalu harus meluangkan waktu 1 hari libur buat keluarga. Full, nggak kemana-mana, di rumah aja sama anak-anak. Khusus family time. Quality time with family lah. Harus itu kok. Kalau nggak gitu, stres nanti kita. Karena waktunya kan sudah terbagi, hari biasa sudah terbagi di lapangan kan ya Mas. Oke, terus sisanya ya seluruhnya untuk keluarga, suami, istri sama anak-anak. Selain sudah ini ya, sepak terjangnya Mas Suryanto ini kan mulai berangkatnya dari UKM fotografi atau terus pernah jualan kosmetik atau untuk belajar analog kamera analog, terus di dunia jurnalis. Kalau sekarang ini bergelut di organisasi apa? Kan biasanya jurnalis kan banyak organisasi komunitas itu. Saya sekarang bukan sekarang ya, masih beberapa waktu lalu diberi amanah sama teman-teman untuk menjadi ketua PFI. PFI itu adalah Pewarta Foto Indonesia. Jadi kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi ketuanya PFI, tapi Surabaya. Gitu. Surabaya. PFI kan ada di banyak kota, misalkan PFI Semarang, PFI Jogja, PFI Bandung, itu semuanya ada. Ya. Dan Surabaya juga ada PFI Surabaya, dan kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi ketuanya. Oh, ketua PFI Surabaya. Ya. Berapa periode? Masih baru Desember kemarin baru naik. Masih hangat-hangatnya. Hangat-hangat deh. Untuk PFI ini seperti apa ini Mas? Apa ya konsepnya kerjanya PFI ini? Kan Pewarta Foto Indonesia. Ya, kita sebenarnya kalau kita ngomong PFI Surabaya sih sebenarnya lebih ini ya, kita sebagai wadah buat teman-teman wartawan foto yang ada di Surabaya, dan beberapa ada yang juga yang dari luar kota Surabaya untuk ada di sini. Kita ngomongin, kita beri kayak kita punya payung hukum yang mengayomi mereka, misalkan mereka punya ada permasalahan hukum sama terkait liputan ya. Kalau terkait pribadi urusan dewe, tapi kalau urusan liputan itu kita harapannya kami bisa membantu lah, maksudnya memberikan payung hukum buat mereka juga. Sama harapannya nanti pengembangan SDM. Kenapa? Karena dunia jurnalistik foto itu kan sangat-sangat berkembang dengan cepat. Itu satu, karena tidak menutup kemungkinan teman-teman jurnalis foto ini untuk berkembang. Berkembang itu secara kerjanya nambah lah, yang misalkan ada istilahnya konvergensi media. Harapannya kita saat itu benar-benar terjadi, teman-teman PFI Surabaya itu sudah siap. Harapannya saya seperti itu. Ya. Gimana berarti ada yang ditanyakan lagi? Menarik berarti untuk sampai saat ini kira-kira udah ada pengaduan belum itu secara permasalahan dari teman-teman pewarta foto yang melakukan tugas peliputan di Surabaya ini? Kalau di Surabaya masih belum ada ya Mas, maksudnya karena belum ada kejadian yang sangat ini ya, karena memang teman-teman katanya sih belum ada ini sih, masih aman-aman saja dalam melakukan pekerjaannya. Mereka masih belum ada intervensi dari pihak luar, itu masih belum ada, karena apalagi karena ya kita kan pandemi seperti ini kan, memang beberapa teman-teman juga mengurangi untuk melakukan peliputan yang sedikit rawan atau apa, kan beda. Jadi kita tetap, mereka masih aman lah. Masih aman ya. Selain itu apa ada ini Mas, semacam kegiatan yang istilahnya bisa mengembangkan wawasan dalam dunia fotografi gitu. Kalau untuk pewarta foto sendiri selaku ketua gitu. Kalau kita sekarang sih, saya sih harapannya gini Mas. Iya. Pandemi ini kan akhirnya kan berkaitan sama pandemi ya.
pandemi ini kan membuat banyak hal, banyak sektor, banyak orang terpengaruh, maksudnya terpengaruh dalam baik itu pemasukan, terus dia nggak bisa kemana-mana. Itu nggak terkecuali sama teman-teman wartawan foto. Wartawan itu yang paling berat itu adalah saat, kalau menurut saya sih, yang paling berat itu adalah di sisi psikologisnya. Ya, karena sisi psikologis itu memang sangat menjadi hal yang sangat krusial, Mas, karena wartawan foto itu sudah terlatih untuk tidak menghiraukan sekitarnya tapi tetap kadang saya kita seorang itu kalau misalkan sering terus dan berulang-ulang untuk menghadapi misalkan kayak kematian, kita sering kali melihat kematian itu kan efeknya nggak bagus secara psikologis bagi diri kita sendiri ya. Misalkan gini, saya tiap hari motretin makam. Kalau misalkan saya tiap hari motret makam, terus makam, rumah sakit yang kayak gitu kan, rumah sakit yang meludah seperti itu tiap hari, secara tidak langsung itu akan membuat psikologis saya dalam tanda kutip ya tidak sehat. Sangat berpengaruh berarti. Sangat berpengaruh. Tersugesti seperti itu. Dan nantinya saya berharap pinginnya adalah kita bikin sesi konsultasi psikologis lah buat teman-teman yang misalkan membutuhkan untuk konsultasi psikologis bagi mereka sendiri ya. Harapannya seperti itu biar nggak trauma lah, maksudnya bukan nggak trauma ya, maksudnya mengurangi traumatis saat pandemi itu aja. Siap. Sangat menarik ya, berarti untuk ini Mas ini kan selama berproses di Cipo ini kan tadi belum kita ini ya Mas, belum kita utarakan nih suka dukanya ini. Oh iya, suka dukanya. Mungkin sukanya dulu bisa di ini suka dukanya berproses di UKM Cipo itu ya. Kalau dibilang suka, ya suka. Kalau dibilang duka, ya duka. Karena perjuangan ini berdarah-darah. Karena perjuangan itu berdarah-darah. Oke lah. Suka dukanya banyak, suka dukanya banyak. Ya mulai satu ya banyak teman, konjone wakeh lah. Terus kita ngomong kita bisa jalan kemana-mana ya, kita nggak punya teman cuma dari Surabaya, kita punya teman dari Malang, Jember, barangkali banyak. Dukanya ya duit ente, sanggun ente, menguras habis dompet ya gitu kan. Banyak sih kalau misalkan kita mau dirinci itu wow Mas. bisa jadi novel nanti. Tapi banyak senengnya sih menurut saya, karena waktu itu karena pada waktu saya gabung di Cipok, mempelajari fotografi itu nggak semudah teman-teman saat ini buka YouTube. Gitu loh. Jauh berbeda. Berbeda. Kalau teman-teman sekarang kan kita ngomong cara memotret dengan baik, kita bisa cari. Cara memotret dengan background blur, cari di YouTube bisa. Tapi kalau dulu kita nggak bisa seperti itu. Kita memang bisa cari di Google, tapi kita nggak bisa cari ya apa sih saja nih. Nah, kita di UKM Cipok itu kita dapat sing bener itu kayak ini, yang bener seperti ini. Kita gunakan diaporama seperti ini. Nah, memang pengorbanan waktu, memang pengorbanan uang, tapi kita dapat ilmunya lah, bener-bener. Dan itu ngarani kalau boleh dibilang ilmunya itu sak-ayat-ayatnya Pak. Jadi akar-akarnya itu dapat. Jadi grul. Ya kayak YouTube Pak. YouTube kayak surah hure Pak. Nek Cipo
sego mateng surak ore. Bisa motret surak ore, ngono Pak. Ya Mas, kalau boleh tahu nih Mas, sekarang kesibukannya di media apa nih Mas? Kebetulan saya sekarang sih kerja full time di Koran Padang Surabaya Mas. Oh, Radio Surabaya. Sama mengisi beberapa agensi lah. Kalau ada satu yang pasti sama ada satu lagi, ada dua, ada sekitar 3 lah. Tapi itu pun nggak setiap hari harus kirim, kita hanya cuma menerima penulisan. Mas kita butuh foto ini, oke kita kerja. Kalau enggak ya enggak. Oh, tergantung permintaan dari ya, ini ya, pusat atau apa ya? Pusat tergantung dari pusatnya mereka. Pusat. Oh, jadi selain ngisi media di Surabaya juga ngisi media asing, agensi asing. Nah, untuk penutup sharing sore pada hari ini, untuk pesan-pesan atau pesannya bagi para fotografer muda sendiri apa nih Mas? Kan ini sekarang sudah kemajuan teknologi itu sangat pesat dan banyak sih orang sekarang bisa memiliki kamera dan bisa melakukan hunting gitu. Pesan-pesan buat teman-teman yang muda itu adalah hunting, motret. Jangan malah semangat, kalau bagus coba, kalau gagal coba lagi. Nggak boleh berhenti cuma di satu kegagalan. Orang harus ribuan gagal harus bisa bangkit. Maksudnya nggak boleh cuma berhenti pada kamu cuma motret 1 kali bagus, setelah itu kamu bagus enggak. Karena kadang kamu hari ini motret bisa aja itu hanya cuma kebetulan, kamu sekali ini bagus, besok enggak, rugi. Yang penting itu dalam dunia ini ya, misalnya juga dalam jurnalistik ya, menurut saya adalah konsistensi sama integritas, keberanian. Banyak sebenarnya. Yang paling penting adalah konsistensi. Karena persaingan di dunia ini adalah persaingan di dunia jurnalistik foto itu enggak gampang. Setiap tahun, setiap hari itu ada fotografer baru. Yang penting bagaimana kita bertahan di antara derasnya fotografer baru dan perkembangan itu. Yang penting itu konsistensi dalam berkarya itu harus dilakukan ya. Harus dilakukan. Wah, siap. Wah, mantap sekali nih Mas Suryanto, pemaparannya tentang biografi pada sore hari ini ditemani Mas Oki, juga Mas Suryanto ini sekaligus sebagai Ketua Pewarta Foto Indonesia Regional Surabaya. Nah, mungkin itu aja sih sharing pada sore hari ini. Bisa di like, subscribe, and comment. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih, sehat selalu Mas Suryanto. Terima kasih Mas Oki. Siap. Terima kasih. Ya, siap.